Apa sebenarnya yang menjadi motivasi Bank Indonesia untuk menciptakan rupiah digital? Dan apa pula keunggulan digital rupiah ini dibandingkan dengan mata uang rupiah yang ada sekarang? Tenang aja sahabat pintar, semuanya sudah kita rangkum dalam video singkat ini. Yuk langsung aja kita check it out. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa mata uang digital saat ini yaitu cryptocurrency dilatar belakangi penciptaannya oleh adanya kebutuhan kecepatan proses transfer yang bisa melewati batas negara dengan biaya yang seefisien mungkin. Dengan adanya teknologi blockchain yang terdesentralisasi akan memudahkan transaksi uang digital tanpa pengaturan sistem perbankan yang formal mengikuti prosedur administrasi yang ribet bagi sebagian orang. Survei yang dilakukan pada tahun 2019 sampai 2020 oleh Bank for International Settlement atau BIS menunjukkan bahwa adanya keinginan yang semakin besar dari berbagai bank sentral di dunia untuk menciptakan CBDC atau Central Bank Digital Currency. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi bank sentral di dunia termasuk Indonesia untuk menciptakan digital currency ini? Jadi memang bank sentral di negara-negara berkembang memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk dapat menciptakan digital currency sebagai alternatif atau menggantikan uang fisik dengan pertimbangan efisiensi pembayaran, keamanan dalam mekanisme pembayaran, dan inklusi keuangan. Di lain pihak juga motivasi bank sentral di negara maju untuk dapat menciptakan CBDC ini lebih ke pertimbangan aspek keamanan. Isu penggunaan uang fisik atau cash dalam transaksi ekonomi menjadi hal utama dalam wacana penciptaan digital currency termasuk digital rupiah di Indonesia. Berbagai data menunjukkan penggunaan uang fisik atau cash masih sangat dominan di negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan. Negara-negara di Asia Pasifik termasuk Indonesia juga mencatat porsi penggunaan uang fisik atau cash masih cukup besar. Sementara memang negara-negara di Amerika Utara mencatat porsi yang paling kecil dalam penggunaan uang fisik atau uang cash untuk pembayaran. Kebutuhan atau motivasi suatu negara dalam pengembangan uang digital bergantung pada kondisi perekonomian, terutama infrastruktur teknologi informasi. Program keuangan inklusif juga berjalan sangat lambat. Pembayaran digital mulai tumbuh namun masih berkutat antar nasabah pada masing-masing bank. Berbeda dengan kondisi di Polandia di mana keuangan inklusif telah berkembang pesat di masyarakat Polandia dengan 9 dari 10 warga Polandia telah memiliki rekening di bank. Industri pembayaran digital pun berjalan dengan sangat kompetitif dan menjangkau hampir seluruh pengguna telepon seluler yang ada di Polandia. Penggunaan penyelesaian transaksi keuangan secara online tumbuh pesat di segala lini aktivitas ekonomi di masyarakat Polandia. Nah, ini masih cukup berbeda ya kondisinya dengan di Indonesia di mana masih banyak sekali masyarakat yang bahkan belum memiliki rekening bank. Jadi memang landscape keuangan yang berbeda di suatu negara menyebabkan respons kebijakan yang berbeda juga antar kedua negara. Jadi Bank Sentral Polandia melihat perkembangan industri pembayaran digital yang kompetitif dan program keuangan inklusif di Polandia berjalan dengan sangat baik sehingga belum berpikir untuk menciptakan uang digital bagi mata uang zloty mereka. Sementara bank sentral di negara lain atau bank sentral di tempat lain seperti Peru atau bahkan Indonesia melihat potensi yang menguntungkan dari penciptaan uang digital dalam mengatasi permasalahan keterbatasan dari sistem pembayaran. Digital currency yang dapat diakses oleh publik yang berbasis token atau rekening akan memudahkan warganya untuk melakukan pembayaran atau transfer dengan biaya yang jauh lebih efisien dan jangkauan wilayah yang jauh lebih luas sesuai dengan topografi wilayah di suatu negara. Jadi memang berdasarkan Managing Director IMF menyimpulkan bahwa pelajaran berharga yang bisa diambil dari pengalaman berbagai negara dalam pengembangan digital currency yaitu strategi pengembangan digital currency ini harus sesuai dengan landscape ekonomi keuangan masing-masing negara.
kestabilan sistem keuangan, dan perlindungan privasi menjadi poin yang sangat penting dalam mendesain digital currency ini termasuk rupiah digital. Serta pengembangan digital currency ini perlu didukung kebijakan yang komprehensif dan saling mendukung dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, digital rupiah ini tidak hanya sebagai alat pembayaran. Berikut ini adalah beberapa keunggulannya. Jadi, Bank Indonesia tidak hanya mendesain rupiah digital ini sebatas sebagai alat transaksi mata uang masyarakat saja, sebagaimana uang rupiah kertas dan juga logam yang ada saat ini. Melainkan juga dapat digunakan untuk transaksi skala besar lainnya hingga operasi moneter Bank Indonesia itu sendiri. Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa untuk tahap pertama model bisnis digital rupiah ini memang sebatas penerbitan, pemusnahan, dan transfer di tingkat wholesaler atau grosir. Setelah penggunaan itu telah mampu dilaksanakan, proses bisnis dari rupiah digital ini akan diperluas untuk transaksi di pasar keuangan, termasuk operasi moneter, transaksi pasar falas, dan transaksi pasar uang, baik yang bersifat collateralized maupun uncollateralized, serta transaksi outright atau repo. Nah, terakhirlah baru tahapannya adalah wholesale dan retail secara end-to-end. Nah, dalam tahapan ini cakupan akses yang terbuka untuk publik dan dapat didistribusikan untuk transaksi retail mulai dari pembukaan rekening digital rupiah hingga dompet digital. Jadi secara keseluruhan memang Gubernur Bank Indonesia ini memastikan bahwa nantinya semua transaksi baik untuk tingkat wholesaler hingga retail akan langsung terlaksana secara instan karena telah memanfaatkan teknologi blockchain. Selain itu, nantinya digital rupiah ini juga bisa dipakai untuk membeli cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga yang lainnya loh, sahabat pintar. Jadi, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia menekankan bahwa rupiah digital dengan aset kripto atau yang juga dikenal sebagai cryptocurrency adalah dua hal yang berbeda. Meski sama-sama menggunakan jaringan blockchain dalam peredarannya nanti, mereka menekankan bahwa rupiah digital yang termasuk dalam central bank digital currency berfungsi sebagai mata uang pada umumnya seperti alat transaksi. Jadi, menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia ini, rupiah digital akan memperluas fungsi dari rupiah dalam bentuk uang kartal sebagai alat transaksi. Ini karena rupiah digital dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah pada instrumen Web 3.0. Wah, Web 3.0 ini apalagi ya? Jadi Web 3.0 itu sendiri adalah layanan internet generasi paling terbaru, di mana peranan pengguna internet itu sendiri menjadi semakin besar dalam ruang digital. Maka aset-aset seperti Bitcoin dan lain-lain menjadi bagiannya, sama seperti Metaverse. Jadi memang harapannya digital rupiah ini juga bisa mendukung transaksi-transaksi ekosistem yang bukan konvensional saja, tetapi ekosistem yang pure digital, yakni nantinya di Web 3.0, Metaverse, dan juga lainnya. Jadi memang perlu ditekankan bahwa peredaran mata uang digital lainnya yang selama ini ada di berbagai situs atau website lebih dulu tidaklah sah digunakan sebagai alat tukar di dalam negeri. Karena ini memang telah mengacu kepada undang-undang terkait mata uang. Sehingga memang mata uang lain atau mata uang digital yang lainnya selain rupiah tidak sah keberadaannya di Indonesia untuk digunakan sebagai alat transaksi kecuali mata uang digital rupiah ini nantinya. Nah, sahabat pintar, itu tadi video singkat penjelasan mengenai motivasi Bank Indonesia atau Bank Sentral dalam menciptakan rupiah digital serta manfaat atau keunggulan rupiah digital ini dibandingkan dengan digital currency yang saat ini ada di Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk sahabat pintar semua dan jangan lupa di subscribe dan juga di komen channel Sahabat Pintar Finansial ini supaya kamu makin pintar finansial setiap harinya. Sampai jumpa di video bermanfaat lainnya sahabat pintar.